Halo Sobat Digital, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan menyelami dunia yang jadi tulang punggung internet dan jaringan kantor yang kita gunakan setiap hari, yaitu administrasi sistem jaringan. Penasaran? Yuk, kita mulai petualangan seru ini. Pertama-tama, apa sih administrasi sistem jaringan itu? Bayangin deh, kamu adalah seorang arsitek digital. Tugasmu adalah membangun, merawat, dan memastikan semua koneksi dalam sebuah gedung digital berjalan lancar. Nah, dalam kursus ini, kita akan belajar persis seperti itu. Kita akan belajar cara menginstal, mengonfigurasi, dan mengelola sistem operasi jaringan berbasis server, supaya semuanya berjalan efisien. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Konsep sistem operasi jaringan. Apa bedanya sistem operasi yang ada di laptop kita dengan yang ada di server? Gampangnya, sistem operasi klien seperti Windows 11 atau macOS dirancang untuk penggunaan personal. Sedangkan sistem operasi server seperti Windows Server atau berbagai jenis Linux dirancang khusus untuk melayani banyak komputer lain dalam sebuah jaringan. Mereka ini pekerja keras yang siap sedia 24/7. Di dunia server, ada beberapa jagoan utama. Ada Windows Server yang sangat populer di lingkungan perusahaan. Lalu ada saudari-saudaranya dari dunia open source seperti Ubuntu Server, Debian, dan CentOS. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita akan bedah satu persatu. Jadi kamu bisa pilih mana yang paling cocok untuk kebutuhanmu. Tenang saja, kita akan bahas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sekarang, bagian paling serunya, instalasi sistem operasi server. Ini seperti merakit sebuah mesin dari nol. Kita akan mulai dari persiapan instalasi. Apa saja yang perlu disiapkan? Mulai dari spesifikasi hardware yang pas, sampai membuat media instalasi. Jangan khawatir, semuanya akan kita pandu langkah demi langkah. Setelah persiapan matang, kita akan masuk ke proses instalasi. Ada dua cara utama instalasi manual, di mana kita mengatur semuanya sendiri. Dan instalasi otomatis yang lebih cepat untuk penyebaran massal. Kita juga akan belajar tentang manajemen partisi. Ini penting banget. Ibaratnya, kita membagi-bagi ruangan dalam sebuah rumah hard disk agar lebih rapi dan efisien. Partisi untuk sistem, partisi untuk data, semuanya akan kita atur dengan cermat. Setelah sistem operasi terpasang, tugas kita belum selesai. Sekarang saatnya melakukan manajemen user dan resource. Bayangkan, kamu adalah manajer sebuah gedung apartemen. Kamu harus menentukan siapa saja yang boleh masuk, ke lantai mana saja mereka punya akses, dan fasilitas apa yang bisa mereka gunakan. Sama halnya di server. Kita akan belajar membuat user, mengelompokkannya ke dalam grup, dan memberikan hak akses yang sesuai. Misalnya, user dari departemen marketing hanya bisa mengakses folder marketing. Sementara tim keuangan punya akses ke data finansial. Kita juga akan membahas cara berbagi sumber daya atau resource, seperti sharing file, folder, dan printer di seluruh jaringan. Dengan begitu, kerja tim jadi lebih kolaboratif dan efisien. Nggak ada lagi tuh drama kirim-kirim file lewat email yang bikin pusing. Selanjutnya, kita akan naik level ke manajemen layanan jaringan atau service management. Inilah jantung dari sebuah server. Kita akan berkenalan dengan beberapa layanan vital. Pertama, ada DNS atau Domain Name System. Ini adalah buku teleponnya internet. DNS lah yang mengubah nama website yang mudah kita ingat, seperti YouTube, menjadi alamat IP yang dimengerti komputer. Tanpa DNS, kita harus menghafal deretan angka yang rumit. Lalu ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Tugasnya adalah memberikan alamat IP secara otomatis ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Jadi, kamu nggak perlu repot-repot setting IP manual setiap kali ada laptop atau smartphone baru yang join. Praktis banget kan? Kita juga akan membahas FTP File Transfer Protocol yang berfungsi untuk transfer file antara klien dan server. Ini sangat berguna untuk mengunggah file website atau memindahkan data dalam jumlah besar. Dan tentu saja,
kita akan belajar dasar-dasar web server. Bagaimana caranya membuat server kita bisa menampilkan sebuah website. Nah, di sini kita akan mengupas tuntas cara kerjanya. Terakhir, tapi sama sekali bukan yang paling tidak penting, backup dan restore data server. Ini adalah jaring pengaman kita. Sehebat apapun sistem yang kita bangun, bencana bisa datang kapan saja. Bisa karena kerusakan hardware, serangan siber, atau bahkan kesalahan manusia. Karena itu, punya strategi backup yang solid itu wajib hukumnya. Kita akan belajar berbagai jenis backup, mulai dari full backup, incremental, hingga differential backup. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kita juga akan merancang jadwal backup yang efektif. Kapan waktu terbaik untuk melakukan backup? Seberapa sering, semua akan kita bahas. Dan yang paling krusial, kita akan belajar prosedur restore. Apa gunanya punya backup kalau kita tidak tahu cara mengembalikannya? Kita akan simulasikan skenario terburuk dan mempraktikkan cara mengembalikan data dan sistem agar bisa online kembali secepat mungkin. Ingat, dalam dunia digital, waktu adalah uang. Jadi, kemampuan untuk melakukan restore dengan cepat adalah skill yang sangat berharga. Nah, itulah gambaran besar materi yang akan kita pelajari dalam perjalanan kita menguasai administrasi sistem jaringan. Dari instalasi dasar hingga manajemen layanan yang kompleks dan strategi backup yang andal. Semua materi ini dirancang untuk membekali kalian dengan keterampilan praktis yang sangat dibutuhkan di industri teknologi saat ini. Gimana? Sudah siap jadi arsitek digital yang andal? Perjalanan ini mungkin akan menantang, tapi saya jamin akan sangat seru dan memuaskan. Kalian akan melihat bagaimana barisan kode dan konfigurasi bisa membangun sebuah infrastruktur digital yang kuat. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini. Jika kalian merasa bersemangat, share ke teman-teman kalian yang juga tertarik dengan dunia IT. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian gak akan ketinggalan video-video berikutnya dari seri ini. Sampai jumpa di episode pertama. Tetap semangat dan terus belajar.